Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septa Merdavi Arya dengan NIM 0801128222270023. Di sini saya akan menjelaskan materi dari proyek fungsi kompleks yang telah saya buat. Mata kuliah fungsi kompleks sendiri diajarkan oleh Ibu dosen Indrawati MSI atau yang sering kita panggil dengan Bu Iin. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang ada di proyek saya. Baiklah, materi yang pertama yaitu teorema residu. Contoh soal yang saya ambil yaitu menggunakan teorema residu integral Cauchy dengan fz-nya 2z kuadrat min z plus 3 per z min 5 dengan z plus 3 kuadrat dz. Dengan C adalah lingkaran mutlak z 8. Mutlak Z sama dengan 8. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa FZ-nya adalah 2Z kuadrat min Z plus 3 per Z min 5 dengan Z plus 3 kuadrat. Lalu kita akan mencari residu yang pertama yaitu untuk Z min 5. Nilai A sama dengan 5. Kita dapat tahu nilai A sama dengan 5 itu dari hmm, Z min A. Sama dengan min A. A sama dengan 5. Dan nilai Z sama dengan 5 adalah pol sederhana. Hmm, maaf. Ada poli sederhana. Residu di Z sama dengan 5 adalah sebagai berikut. A min 1 sama dengan limit Z mendekati 5 dengan Z min 5 dengan FZ tadi 2Z pangkat 2 min Z plus 3 per Z min 5 dengan Z plus 3 kuadrat. Lalu ini karena ini adalah perkalian, maka kedua ini dapat kita habis dikali, habis dibagi. Hingga yang tersisa adalah limit Z mendekati 5 dengan nilainya 2Z kuadrat min Z plus 3 per Z plus 3 kuadrat. Langsung kita substitusikan saja. 2 dikali 5 kuadrat min 5 plus 3 per Z per 5 plus 3 kuadrat. Nah, dari yang tadi 2 dikali 5 kuadrat itu 2 kali 2 5 sama dengan 50 min 5 plus 3. Ya, 5 ditambah 3 sama dengan 8, berarti 8 kuadrat itu 64. 50 dikurang 5 adalah 45 ditambah 3 adalah 48. Jadi A min 1 adalah 48 per 64. Jadi jawaban dari residu di Z sama dengan 5 adalah 48 per 64. Selanjutnya untuk Z min 3 kuadrat, nilai A-nya adalah min 3 sebagai berikut. Z min, mohon maaf, terdapat kesalahan, harus ini plus. Nah,
Maka ini juga plus. Lalu maka min A sama dengan 3. A sama dengan min 3. Ya, sesuai dengan ini. Lalu nilai Z sama dengan min 3. Z plus 3 sama dengan Z sama dengan min 3. Selanjutnya residu Z se- residu di Z sama dengan min 3 dengan K sama dengan 2. Dari mana kita dapat mengetahui K sama dengan 2? Yaitu dari sini. Dari pangkatnya. Karena K sama dengan 2, pangkat 2 maka itu adalah nilai K. Jadi K sama dengan 2. Jadi residu di Z sama dengan min 3 dengan K sama dengan 2 adalah sebagai berikut. A min 1 sama dengan limit Z mendekati min 3 dengan 1/K-1 faktorial lalu dikalikan dengan D pangkat K-1 D per DZ pangkat K-1 lalu dikalikan dengan Z min A dikalikan FZ. Selanjutnya limit Z mendekati min 3 yaitu 1/2 dikurang 1 faktorial yang hasilnya 1/1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1 juga, jadi 1/1 faktorial, maaf, 1/1. Selanjutnya yaitu D dengan pangkat 2 min 1 yaitu D pangkat 1 per DZ 2 pangkat 2 dikurang 1 yaitu DZ pangkat 1 sehingga hasilnya D per DZ. Selanjutnya Z min A-nya itu nah harusnya di sini tuh Z min A pangkat K sehingga di sini adalah Z plus 3 pangkat 2 dikalikan dengan FZ. Karena perkalian maka ini habis dibagi. Lalu limit mendekati Z min 3 1/1 D per DZ dari FZ yang sudah dikalikan tadi. Karena ini adalah D per DZ, maka ini harus kita turunkan dulu. Proses penurunannya yaitu kita harus menentukan nilai U-nya, yaitu U-nya yang atas dan V-nya yang bawah. Lalu U-nya kita turunkan sehingga nilainya yaitu 4Z min 1 dan V-nya kita turunkan sehingga nilainya adalah 1. Maka turunan U dikali rumus dari turunannya itu yaitu adalah turunan U dikalikan dengan V dikurang U dikalikan dengan turunan V per V kuadrat. Maaf. Turunan dari U adalah 4Z min 1 dikalikan dengan V yaitu Z min 5. Lalu dikurangi dengan U yang nilainya 2Z kuadrat min Z plus 3 dikalikan dengan V turunan V yaitu 1 per Z min 5 kuadrat. Setelah dikalikan, kita dapat menemukan hasilnya yaitu yang sebelah kiri adalah 4Z kuadrat min 20 Z min Z plus 5 dan ruas kanannya itu adalah 2Z kuadrat plus 2 plus Z min 3 per sama-sama yaitu Z min 5 kuadrat.
Sehingga setelah dikurangkan hasilnya adalah 2Z kuadrat min 20Z plus 2 per Z min 5 kuadrat. Lalu hasil ini kita bawa ke proses sebelumnya. Ya, ke sini. Nah, selanjutnya limit Z mendekati min 3 kita substitusikan ke fungsi FZ tadi, fungsi limitnya. 2 dikalikan min 3 kuadrat, 2 min 20 dikalikan min 3 ditambah 2 per, ini aja, min 3 min 5 kuadrat. Lanjut hasilnya adalah min 3 kuadrat itu adalah 9, 2 kali 9 adalah 18. Ya, sama seperti ini 18. Lalu min 20 dikali min 3 adalah plus 60. Ya, sama. Lalu plus 2. Min 3 dikurang 5 adalah minus 8. Dikuadratkan adalah 64. Ya, tepat sekali. 18 ditambah 60 adalah 78. Ditambah 2 adalah 80. Sehingga hasil residu dari residu di Z min 3 dengan K sama dengan 2 adalah 80 per 64. Selanjutnya adalah hasil dari integral Cauchy 2Z min Z plus 3 per Z min 5 dengan Z plus 3 kuadrat DZ adalah 2PI dikalikan dengan hasil residu di Z min 5 tadi yaitu 48 per 64 ditambahkan dengan hasil residu dari Z plus 3 dengan K sama dengan 2 yaitu 80 per 64. 48 ditambah 80 adalah 128, 60. Karena ini adalah maka 64-nya tetap. 128 dibagi 64 itu adalah 2, maka 2pi kuadrat dikalikan 2 adalah 4pi kuadrat. Jadi hasil dari integral Cauchy 2Z kuadrat min Z plus 3 per Z min 5 dengan Z plus 3 kuadrat DZ adalah 4pi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu permutasi dan pemetaan. Contoh soal yang saya ambil adalah misalkan R adalah daerah persegi panjang di bidang Z yang dibatasi garis X sama dengan min 1, X sama dengan setengah, Y sama dengan min setengah, dan Y sama dengan 1,5 atau 3 per 2. Maka tentukan daerah R di bidang W jika R aksen dipisahkan dengan transformasi W sama dengan 4 akar 2E pangkat pi per 4 Z. Kita akan mengerjakan W-nya dulu. Di soal tadi kita mengetahui bahwa W-nya adalah 4 akar 2 E pangkat pi per 4 Z. Selanjutnya 4 akar 2 dikalikan karena ini adalah E pi per 4, maka dapat kita masukkan ini dari persamaan yang kita tahu yaitu cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Lalu dikalikan dengan X plus Y. Jadi pi per 4 adalah dengan pi itu sendiri 180 dibagi 4. Maka hasilnya 45. Jadi cos 45 ditambah I sin cos 45. Cos dan sin 45. Cos 45 dan sin 45 sendiri memiliki hasil yang sama yaitu setengah akar 2. Jadi W-nya adalah 4 akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2 ditambah I dikalikan dengan setengah akar 2 lalu dikalikan lagi dengan X plus Y. Sehingga W-nya adalah 4 plus 4I dikalikan dengan X plus Y. Bagaimana dapat 4 plus 4I? Yaitu 4 akar 2
dikalikan dengan setengah akar 2 ditambah 4 akar 2 dikalikan dengan setengah dikalikan akar 2 dikalikan setengah akar 2 I. Karena ini dan ini. 4 I. Sesuai sekali dengan ini dikali X plus I. Maka W adalah setelah hasil dikali antara dua kurung ini yaitu 4X plus 4I ditambah 4IX ditambah 4I kuadrat Y. Karena I kuadrat nilainya adalah -1, maka langsung saja kita substitusikan jadi 4X min 4Y ditambah 4IX ditambah 4IY. Karena ini masih terdapat I, maka I-nya dapat kita pisahkan dengan cara memisahkan keduanya, yaitu 4X min 4Y ditambah I dikali 4X ditambah 4Y. Dari persama dari dari persamaan ini kita mendapatkan bahwa nilai U adalah 4X min 4Y dan nilai V-nya adalah 4X plus 4Y. Selanjutnya kita menentukan nilai U dan nilai V berdasarkan nilai X. Yang pertama tadi adalah X-nya adalah -1, maka kita substitusikan saja, yaitu dengan U-nya tadi 4X min 4Y. Kita substitusikan dengan X sama dengan -1, maka 4 dikalikan -1 dikurang 4Y, maka U-nya adalah -4 min 4Y. Lalu nilai V-nya yaitu 4X plus 4Y, kita substitusikan dengan X -1, maka 4 dikalikan -1 ditambah 4Y, maka nilai V-nya adalah -4 ditambahkan 4Y. Dari dua persamaan ini kita jadikan satu untuk menghilangkan Y-nya. Maka setelah kita jajarkan seperti ini, untuk menghilangkan Y kita dapat memilih operasi tambah. Karena min 4Y ditambah 4Y, maka hasilnya adalah 0. Sehingga yaitu persamaan satunya itu U plus V sama dengan -8. Selanjutnya kita beralih ke nilai X yang kedua, yaitu jika X sama dengan setengah, maka nilai U-nya yaitu 2 min 4Y dan nilai V-nya adalah 2 ditambah 4Y. Lalu persamaan kedua yaitu U ditambah V sama dengan 4. Untuk menghilangkan Y kita menggunakan operasi tambah. Selanjutnya menentukan nilai U dan V berdasarkan nilai Y. Jika Y adalah -setengah, maka nilai U-nya yaitu 4X plus 2 dan nilai V-nya yaitu 4X min 2. Untuk menghilangkan nilai X-nya, untuk menghilangkan variabel X-nya, maka kita dapat menggunakan operasi pengurangan. Sehingga persamaan 3 adalah U dikurang V sama dengan 4. Selanjutnya, jika Y sama dengan 1,5 atau 3/2, maka U adalah 4X minus 6 dan V adalah 4X plus 6. Untuk menghilangkan variabel X, kita dapat menggunakan operasi pengurangan juga, sehingga persamaan 4 adalah U min V sama dengan -12. Selanjutnya kita menentukan titik koordinat. Untuk persamaan 1, U ditambah V sama dengan -8.
Kita dapat mensubstitusikannya saja sehingga kedua ruas itu nilainya sama. Kita anggaplah contohnya U itu adalah -2 dan V adalah -6, maka hasilnya adalah -8. Sehingga dapat kita gunakan titik tersebut, yaitu -2, -6. Lalu yang sebelahnya juga sama, U-nya -4 dan V-nya -4. Hingga hasilnya adalah -8. Lalu untuk U min V sama dengan 4, nilai U-nya dapat kita substitusikan dengan 6, lalu V-nya adalah 2. 6 dikurang 2 adalah 4, jadi 6,2. Lalu yang kedua adalah U-nya adalah 2, dikurangi dengan V-nya, yaitu -2, dan maka hasilnya adalah 4. Lalu persamaan yang ketiga, U ditambah V sama dengan 4. Nilai U yang pertama kita tentukan adalah 1, dan ditambah 3 sebagai nilai V-nya itu nilainya adalah 4. Lalu yang kedua itu U-nya adalah -4, ditambahkan nilai V-nya adalah 8, maka hasilnya adalah 4. Lalu untuk persamaan yang ketiga, U dikurang V sama dengan -12. Titik yang kita ambil adalah -6. Gitu. Ini ada ilustrasi bidang Z. Bidang Z. Yap. X yang pertama tadi adalah -1. Garisnya lurus begini. Lalu X adalah X sama dengan setengah. Garisnya lurus begini. Lalu Y sama dengan -setengah. Mendatar begini ya garisnya. Di titik 0,5. Lalu yang terakhir adalah 1,5. Mendatar di sini di 1,5. Sehingga kita dapat menentukan daerah R-nya berada di sini. Yang sudah saya arsir. Selanjutnya adalah ilustrasi bidang W. Untuk persamaan U ditambah V sama dengan -8 tadi, yaitu ini garisnya dengan titik yang telah kita ambil tadi. Lalu U ditambah V sama dengan 4, ini garisnya dengan titik yang telah kita ambil tadi. Lalu selanjutnya U dikurang V sama dengan 4, ini adalah garisnya dengan titik yang telah kita ambil tadi. Lalu U dikurang V sama dengan -12 dengan titik yang telah kita tentukan tadi. Sehingga kita dapat menemukan daerah R aksennya itu berada di sini, berada di kotak ini. Di antara pertemuan 4 garis tersebut. Sekian penjelasan saya tentang mengenai materi proyek fungsi kompleks saya. Saya Septa Mirapi Arya dengan NIM 08011282227023 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.